KKN PPM UGM, Unit Kasihan A, YO 170, periode 2 tahun 2020, mempersembahkan Mari mengenal apa itu stres. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, sudah kita sepakati bersama ya, bahwa stres merupakan masalah umum yang terjadi dalam kehidupan umat manusia. Stres sudah menjadi bagian hidup yang tidak bisa terelakkan. Stres bisa dialami oleh seseorang, baik di lingkungan sekolah, kerja, keluarga, atau dimanapun. Stres juga bisa menimpa siapapun termasuk anak-anak, remaja, dewasa, atau yang sudah lanjut usia. Dengan kata lain, stres pasti terjadi pada siapapun dan dimanapun. Yang menjadi masalah adalah apabila jumlah stres itu begitu banyak. Dampaknya adalah stres itu membahayakan kondisi fisik dan mentalnya. Untuk mengetahui apa itu stres, sebaiknya kita tahu dulu yuk bagaimana stres bisa terjadi. Teori stres digolongkan dalam 3 pendekatan. 3 pendekatan terhadap teori stres tersebut adalah yang pertama, stres model stimulus atau rangsangan, yang kedua, stres model respon, dan yang ketiga, stres model transaksional. Stres model stimulus atau rangsangan. Stres dikatakan sebagai stimulus ketika ada berbagai rangsangan-rangsangan yang mengganggu dan membahayakan. Situasi yang mungkin jadi pemicu terjadinya stres adalah beban kerja, suara keributan, cahaya yang terlalu terang, lingkungan yang kotor, dan lain sebagainya. Sumber stres tersebut dikenal dengan istilah stresor. Sumber stres dikategorikan menjadi 3 jenis. Yang pertama, life event atau peristiwa-peristiwa kehidupan. Contohnya seperti kematian pasangan, perceraian, kehilangan anggota keluarga, terpenjara, masalah keuangan, pertengkaran dalam keluarga, tunawisma, pengangguran, dan lain-lain. Yang kedua, chronic strains atau ketegangan kronis. Chronic strains atau ketegangan kronis merupakan kesulitan-kesulitan yang berulang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. 4 faktor yang menjadi pemicu terjadinya ketegangan kronis, yaitu tuntutan pekerjaan, kurangnya pengendalian atas pekerjaan, tuntutan dari rumah, dan kurangnya pengendalian dari rumah. Yang ketiga, daily hassles atau permasalahan sehari-hari, misalnya seperti kemacetan berlalu lintas, deadline yang tiba-tiba, dan lain-lain. Permasalahan-permasalahan tersebut hanya menimbulkan stres sesaat dan tidak mengakibatkan terjadinya gangguan-gangguan fisik maupun mental yang parah. Stres model respon. Stres dikatakan sebagai respon ketika tubuh bereaksi terhadap sumber-sumber stres. Hasil stres itu pun meliputi perubahan kondisi psikis, emosional, dan psikologis. Maka, stres respon adalah reaksi tubuh secara jasmaniah terhadap sumber-sumber stres. Ada 3 tahapan stres respon. Istilahnya adalah General Adaptation Syndrome atau disingkat GAS. 1. Alarm atau tanda bahaya. Alarm terjadi ketika ada perbedaan antara kenyataan yang sedang terjadi dengan situasi yang diharapkan. 2. Resistensi atau perlawanan. Perlawanan terjadi saat alarm tidak berakhir atau terus-menerus berlangsung. Selama proses perlawanan, ada kemungkinan timbulnya penyakit. 3. Exhaustion atau kelelahan. Kondisi ini terjadi karena tubuh sudah menyerah karena kehabisan kemampuan untuk menghadapi serangan sumber stres yang mengancam. Stres model transaksional. Stres dikatakan transaksional saat adanya proses pengevaluasian dari sumber stres yang terjadi. Nah, ketika terjadi serangan dari sumber stres, maka individu akan melakukan appraisal atau penilaian dan coping atau penanggulangan. Appraisal adalah proses penilaian dan penafsiran tentang peristiwa-peristiwa yang ada. Penilaian pertama dilakukan oleh individu untuk menilai pengaruh dari sumber stres. Pengaruh dari sumber stres berupa 1. Irrelevan, tidak memberikan dampak apapun terhadap kesejahteraan dan kesehatan seseorang. 2. Benign positif, berdampak baik bagi kesejahteraan individu, misalnya timbulnya rasa bahagia. 3. Stressful, individu tidak mampu untuk menghadapinya. Penilaian kedua adalah proses penentuan jenis coping atau penanggulangan
yang bisa dilakukan. Jenis coping ada 2 macam. Yang pertama, problem focus coping, yaitu cara penanggulangan stres dengan berfokus pada permasalahan yang dihadapi atau berurusan dengan situasi secara langsung. Yang kedua, emotion focus coping adalah cara penanggulangan stres yang berfokus pada kontrol emosi diri sendiri. Setelah mengenal 3 teori stres, sekarang yuk kenali gejala dari stres. Jovanovic dan kawan-kawan mengklarifikasikan gejala atau tanda orang yang mengalami stres. Yang pertama, gejala stres yang berkaitan dengan fisik, seperti sakit kepala, masalah pencernaan, kurang tidur, gatal-gatal, nyeri ulu hati, keringat malam, dan lain-lain. Yang kedua, gejala stres yang berkaitan dengan emosional atau mental, seperti peningkatan kemarahan, frustasi, depresi, kemurungan, kecemasan, dan lain-lain. Dan yang ketiga, gejala stres berkaitan dengan kinerja. Contohnya seperti peningkatan absensi, kecelakaan pada pekerjaan, keluhan dari rekan kerja, penurunan produktivitas, dan lain sebagainya. Apabila seseorang sudah mengalami stres, tentunya hal tersebut akan berdampak bagi kehidupannya. Stres yang memberikan dampak positif diistilahkan dengan eustress, dan stres yang memberikan dampak negatif diistilahkan dengan distress. Ketika terjadi eustress, maka akibatnya adalah peningkatan kinerja dan kesehatan. Sebaliknya, ketika seseorang mengalami distress, maka mengakibatkan semakin buruknya kinerja, kesehatan, dan timbul gangguan hubungan dengan orang lain. Timbulnya stres yang berdampak positif atau negatif ditentukan oleh jumlah tuntutan-tuntutan yang diterima dan kemampuan yang tersedia, baik secara fisik dan psikologis untuk menghadapi sumber stres. Eustress terjadi saat stres tidak melebihi tingkat maksimal, sedangkan distress terjadi saat stres melebihi tingkat maksimal. Lalu, bagaimana sih cara mengurangi stres? Nah, berikut cara-cara untuk mengurangi stres. Yang pertama, meditasi. Teknik meditasi merupakan metode utama untuk mengurangi stres. Meditasi merupakan suatu kondisi yang rileks untuk konsentrasi tinggi atau pikiran bebas dari segala macam pikiran yang melelahkan. Individu yang rutin melakukan meditasi menunjukkan adanya penurunan frekuensi nadi, tekanan darah, pernafasan, gula darah, serum kolesterol darah, kortisol dalam plasma, dan peningkatan protein darah. Yang kedua, terapi mindfulness. Terapi mindfulness berfokus pada apa yang sedang dialami dan mencoba untuk menikmati proses yang sedang dialami, alih-alih mengalihkan pikiran pada hal lain. Misalnya Anda makan, maka nikmati setiap rasa pada suapan dan gigitan Anda. Fokuskan semua pikiran Anda pada makanan. Dan yang ketiga, terapi self-instruction. Self-instruction merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh terapis untuk melatih individu agar dapat mengganti pernyataan negatif tentang dirinya dengan pernyataan positif. Caranya terapis memberikan contoh, kemudian individu menirukan dengan suara lantang maupun dalam hati. Oh iya, strategi lain untuk mengurangi stres yaitu berpikir positif, berdoa atau beribadah, ngobrol dengan teman yang sependapat, mencari hiburan, manajemen waktu, latihan fisik atau olahraga, jalan-jalan, menjauh dari lingkungan yang penuh tekanan, tidur, meminum obat-obatan dari rekomendasi dokter, dan bermain dengan hewan peliharaan. Yuk mulai kenali stres pada diri kita masing-masing. Jangan lupa terapkan strategi-strategi yang telah kami sebutkan tadi ya. Jangan sampai stres tidak tertangani dengan baik hingga akhirnya menyebabkan kecemasan, depresi, dan gejala-gejala fisik lain. Penasaran dengan kecemasan dan depresi? Yuk, tonton video kami selanjutnya tentang kecemasan dan depresi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on next video.